Allahumma salli. Bu, dia mau lagi galak banget. Terus surga ibu di situ. Ya, kalau lagi pulang assalamualaikum, jawab yang dengan senyuman waalaikumsalam. Apa? Pak, sama. Mau bawa duit, gak bawa duit, terima. Ini arjunaku, langsung sodorkan air putih. Bang, minum. Ini air putih dari mama. Mama ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Itu istri. Diminum oleh suaminya kalau dari istri solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mama, terima kasih. Surga buat mama. Kenapa begitu ibu? Dalam hadis disebutkan satu gelas air putih dapat merontokkan 1000 dosa sang istri. Yang apabila istri menyodorkan 1000 dosa rontok, 1000 rahmat turun, bayangkan. 2 gelas 2000 dosa rontok, 2000 rahmat turun. 3 gelas 3000 dosa rontok, 3000 rahmat diturunkan. Kalau ibu ingin berjuta-juta dosanya rontok, galon-galon yang bawah. Bisa begitu, Bu? Betul, Bu? Betul, Bu? Tenang. Kalau istri mah puyeng-puyeng dikit nih, puyeng gitu ya, puyeng dikit, jangan pakai bawa ke dokter. Kalau ajak ke toko emas, ya hilang puyengnya. Betul, Bu? Betul aja ya, Bu. Dipikirin kita jadi suami yang taat, yang soleh, bagaimana caranya kita pikirin itu. Ya, bapak-bapak pikirin jadi suami yang soleh, yang nanti bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini taat. Orang beriman jaga diri dan keluargamu, anak istrimu dari api neraka. Jadi suami yang soleh suruh pikirin itu gimana. Dalam kitab Faidul Qadir juz kedua halaman 419 disebutkan, ini yang belum bapak ibu tahu, ini jadi suami kudu pahami yang begini. Innar rajula idza nadhara ila imra'atihi fanadharat ilaihi nadharallahu ilaihima rahmatan, nadhrata rahmatin. Saya ulangi, innar rajula idza nadhara ila imra'ati fanadharat ilaihi nadharallahu ta'ala rahmatan nadhrati nadhrata rahmatin. Bisa disebutkan di situ, ibu sekalian, sesungguhnya seorang suami, innar rajul idza nadhara, apabila dia memandang, ila imra'atihi, kepada istrinya. Apabila suami melihat istrinya yang halal thayyibah, dia pandang, dia lihat, lalu kemudian panadharat ilaihi, dan istrinya pun balas memandang. Suami pandang, istri pandang, dan dia lihat. Nadharallahu ta'ala, maka Allah bakal pandang tuh ilaihima, kepada keduanya, nadhrata rahmatin, dengan pandangan penuh rahmat untuk keduanya, wa yukaffiru sayyi'atihima, dan digugurkan kesalahan keduanya. Masya Allah.
luar biasa. Itu kalau udah jadi suami istri halal dan thayyibah, bapak kalau mandang nekat, kalau mandang bini aja, jangan bini orang. Halal dan thayyibah itu yang bahagia. Pandang itu bini kita, bini pandang lakinya, jangan laki orang dipandangnya. Ya bu, bu, iya. Nih, lihat nih, insyaallah Allah akan mandang penuh rahmat pada keduanya. Pandang, ibu kalau di rumah ada suami berapa lama dipandang suami? Ya Allah, 5 menit itu. Kadang laki bilang begini, udah bosan dan belum udah bosan katanya. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pandang memandang istri yang halal, suami yang halal berkah. Belum cukup sampai di situ. Wa idza akhadha bi kaffika, apabila seorang suami menggenggam erat tangan istri. Digenggam, dipegang. Pegang erat. Tangan istri dipegang suami. Sama. Tasaqatat dzunubuhuma, maka bakal rontok dosa-dosa keduanya min khilali asabi'ihima, dari jari jemari tangan keduanya. Dipegang rontok dosa, semakin lama dipegang semakin banyak dosa yang rontok. Ibu berapa lama dipegang sama lakinya? Ada dipegang-pegang, ya Allah. Mau jalan, mau ada di rumah, pegang aja. Ya Pak, pegang. Merontokin dosa tuh, pegang tangannya. Terutama laki itu banyak hikmahnya kalau pegang tangan istri saat ngajak belajar ilmu. Banyak hikmahnya. Itu istrinya ngeliat pakai 1.500.000 pegang malah. Nggak jadi itu beli baju orang pegang lagi, nggak jadi. Sampai pulang ke rumah pegang kan. Banyak hikmahnya tuh yang begitu. Mau dipegang begitu bu? Nggak mau dia. Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian yang dirahmati Allah, memandang, memegang itu gugurin dosa. Satu lagi, memeluk. Bila suami memeluk istri dengan pelukan mesra dan istri pun merasa damai di dada suaminya, maka gugur juga dosanya. Insyaallah dapat berkah. Makanya pulang beli amalin ya, amalin. Kalau sekarang bagi ibu nih misalnya ngaji, tahu berarti ya nanti di rumah setelah dia pulang bareng-bareng begitu siap-siap. Ayo kita amalin yuk, tadi pengajian dari Kiai cuma pandang dulu, lihat begini. Selalu sedikit ya, lihat pun juga. Kita lihat, pegang tangan itu sih, pegang kira-kira mandang 1 jam, pegang 2 jam, megang 1 jam, 2 jam tuh ya. Nah, terakhir udah pegang 1 jam, peluk kan? Jatuh, kalau lu jatuh. Nah, peluk, jangan lama-lama 5 jam. Nggak masak-masak. Ya artinya ibu sekalian, ini semua ajaran yang perlu dipikirin. Bagaimana mendapatkan rahmat itu. Ya, makanya kalau orang-orang yang mikirin begitu tuh, rahmat ampunan datang, dia pikirin. Jadi jelas ya, orang yang berpikir jernih ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka sampai disebutkan ada 5 kaidah. Maksudnya apa itu 5 kaidah berpikir? Yang dimaksudkan ini, yang dimaksudkan bahwa berpikir itu sebagai lentera hati. Kalau nggak punya pikiran berarti gelap hatinya, nggak ada sinar di dalam hatinya itu, kata ulama. Bahkan Nabi menyebutkan berpikir sesaat lebih baik daripada 1 tahun ibadah. Berpikir yang macam apa? Ternyata ada 5 digali oleh ulama. Nah ini yang perlu ibu bapak tahu. Jangan keluar dari jalur itu.
Tadi yang sebagiannya udah kita sebutin satu-satu ya. Ini penting. Yang pertama, berpikir yang lebih baik daripada satu tahun ibadah adalah fikrun bi ayatillahi ta'ala. Pikirin ayat-ayat. Ayat Allah dibagi dua. Yang pertama qauliyah, yang kedua qauliyah. Qauliyah itu menyangkut Al-Quran 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah. Pikirin bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran, bagaimana supaya bisa ngamalin Al-Quran, bagaimana supaya bisa menafsirkan Quran, bagaimana supaya bisa menggali makna-makna Quran. Pertama, pikirin baca Quran kita dulu. Pikirin, selama ini kita belum bisa, pasti kita bisa. Insya Allah berikan kemudahan kalau mau belajar Quran. Pikirin, jangan kita belum bisa baca Quran, udah ada tulisan Melayu, dia terbaca Melayu aja. Ya, kudu dipikirin supaya bisa. Gak ada kata terlambat untuk belajar. Man ta'allama al-Quran khairukum man ta'allama al-Quran wa'allam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Quran dan yang mengajarkannya. Disebut dulu sama Nabi yang mau belajar Quran, baru gurunya, muridnya dulu disebut sama Nabi. Pikirin, kalau ibu belum bisa baca Quran, jangan stagnan di situ. Ini bininya nggak bisa baca Quran, lakinya nggak bisa baca Quran, anak-anaknya nggak bisa baca Quran, bagaimana rumah tangga? Ya bu, paling kan kalau ibu nggak bisa baca Quran, lakinya kudu bisa, begitu kan? Dia bisa ngajarin itu bininya. Kalau laki nggak bisa, bini nggak bisa, anak nggak bisa, undang guru belajar Quran, begitu. Kalau nggak bisa, datang ke musola, datang ke masjid, tanya di KM, ada nggak program membaca Quran di sini? Guru-gurunya ikut belajar. Pikirin, kalau kita belum bisa baca Quran, pikirin supaya bisa baca Quran. Insya Allah, ini luar biasa. Jangan ibu stagnan, bapak stagnan di situ aja. Jangan. Ya. Karena Quran itu penting. Satu huruf itu membawa berbagai macam kebaikan, bukan satu ayat, satu huruf. Ya. Apalagi dia sampai bisa menggali. Man qara al-Qur'ana wa huwa qa'imun bis salati kana lahu bi kulli harfin kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasan. Setiap orang yang baca Quran sedang dia berdiri dalam sholatnya, maka tiap-tiap huruf yang dibaca membawa 100 pahala kebaikan. Usulin Ali yang mau satu huruf bukan satu ayat. Kalau ibu baca Fatihah lagi sholat, itu dihitung Bismillahirrahmanirrahim, ba 100 kebaikan, sin 100 kebaikan, mim 100 kebaikan, bismi aja udah 300 kebaikan, alif 100 kebaikan, lam 100 kebaikan, lam lagi 100 kebaikan, ha 100 400 kalimat Allah itu 400 kita. Masya Allah. Udah berapa tuh 400 sama 300? 700. Bu, berapa bu? Mau kalau duit pinter lu. Coba lihat nih, ya, luar biasa. Di luar sholat aja masih dapat kita paham. Di luar sholat kita baca kita punya wudhu masih datang. Ini artinya semangatkan diri kita untuk mikirin ayat-ayat Allah yang namanya Al-Quran Karim untuk bisa kita baca dan kita terapkan pada anak-anak kita supaya bisa baca Quran. Makanya orang-orang tua kita dulu berbeda. Ya, kalau ngajarin Quran, guru-guru dulu tuh benar-benar meja-mejanya itu diajarin sama guru-guru. Kalau sekarang kan metodenya memang sudah cepat tuh dengan ikhraq ya, cuman nggak detail, udah kayak guru-guru dulu. Kalau sekarang kan kata berkora, jalasa, betul? Nah begitu. Sehingga anak-anak aku kenal barisnya apa ini. Kalau guru-guru enggak, hurufnya disebut, barisnya disebut. Contoh, Bak Kasrobi,
jim kasroji, empat hama, dapat hata, lambung halu, biji matalu. Ya arti disebut kok patah-patah kasro-kasro ya bu. Iya, tahu. Ya, alif fathah tanwin, alif kasroh tanwin, alif dua. Kalau tahu dulu alif dua di atas an, alif dua di bawah in, alif dua tidak pun an, pun dulu. Ya bu. Iya. Ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua tidak nun, bin pun dulu itu. Tadinya maksud kalau yang gemar tanwin itu disebut ya, fathah tanwin, kasroh tanwin disebut ya. Jadi detail orang-orang tua kita dulu jadi sampai anak-anaknya paham anak hurufnya, makhrajul huruf ya. Nah makanya tahap pertama nih, kalau ibu bapak ingin belajar Quran, tahap pertama nih, kenalin huruf-hurufnya dulu. Cara keluar hurufnya, karena penting. Makhrajul huruf namanya. Keluar tempat keluarnya huruf. Bagaimana menyebut alif, bagaimana menyebut ba, bagaimana menyebut ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, sai, sin, shin. Jadi itu dulu dipelajari. Jangan sampai sin dengan shin disamain, sin dengan sod disamain, kemudian zal dengan jim disamain. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, rajim disamain dengan zal itu jim. Ada lagi A'udzubillahi minasyaitonir rajim pakai zal. Enggak belajar, berarti kita belajar huruf-hurufnya, keluar hurufnya huruf paham. Ya, karena beda huruf nanti beda arti. Beda huruf beda arti. Itu Quran penting untuk dipelajari, pikirin bagaimana supaya kita bisa baca Quran, keluar hurufnya kita paham. Ya bu, ibu kalau lagi belajar Quran, belajar huruf-huruf hijaiyah itu alif, bakal kata gurunya, monyong dikit, monyong, sok nggak jangan marah. Mengucapkan udah begitu, lidahnya ada dikit dikeluarkan kalau nyebut sa, begini bu. Buka, begitu gigi palsu. Jangan marah, jangan malu juga, tetap belajar. Ya bu, jadi ibu paham. Bayangkan kalau kau sebarkan satu konten dakwah, 10.000 saja yang paham dengan itu dan diamalkan, itulah sedekahmu.